Halo teman-teman, hari ini pelajaran SBDP kita akan mempelajari tentang tari kreasi daerah. Minggu yang lalu kamu sudah mempelajari tentang pengenalan tari kreasi daerah. Hari ini kita membahas topik yang lain ya, yakni jenis-jenis tari kreasi daerah dan ciri-ciri tari kreasi daerah. Jenis tari kreasi daerah dibagi menjadi dua bagian. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya antara tari kreasi daerah yang satu dengan tari kreasi daerah yang lainnya tidak memiliki perbedaan yang sangat mencolok teman-teman. Karena apa? Karena kita berprinsip pada pengertian seni tari, di mana seni tari tersebut merupakan olah tubuh manusia yang menirukan gerakan hewan, tumbuhan, ataupun alam semesta. Nah, gerakan tari tersebut dimulai dari kepala, leher, tangan, badan, ataupun kaki dengan memberikan sentuhan wirasa, wiraga, dan wirama, di mana pada akhirnya menjadikan tarian tersebut tampak indah. Jadi sekali lagi, perbedaan jenis tari kreasi daerah yang satu dan lainnya tersebut tidak mencolok ya teman-teman ya. Sekarang mari kita perhatikan kedua jenis tari kreasi daerah tersebut. Jenis yang pertama adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Maksudnya adalah tari kreasi jenis ini merupakan tari kreasi yang dipentaskan dengan melandasi kaidah-kaidah nilai tradisi. Kaidah tradisi yang dimaksud itu adalah koreografinya, musik pengiringnya, tata busananya, tata riasnya, dan teknik pementasannya. Semuanya mengacu kepada nilai-nilai tradisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, tari kreasi berpola tradisi ini tetap ada pengembangannya teman-teman. Oke, akan tetapi pengembangan-pengembangan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai ketradisionalannya. Artinya masih mengacu kepada poin-poin penting dari keabsahan atau keaslian dari tari tradisional sebelumnya. Ringkasnya, terjadi pengembangan pada tarian tersebut, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai ketradisionalannya. Ada unsur-unsur atau nilai-nilai tradisional yang masih tetap dibawa pada tarian tersebut. Oke, nah contohnya tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi berpolakan tradisi. Sekali lagi, tari merak merupakan tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi atau disebut juga dengan non-tradisi. Lihat teman-teman, ada kata non di sana, artinya tidak ya. Non-tradisi berarti tidak mencakup nilai-nilai tradisi. Nah, demikian maksudnya teman-teman. Tarian ini tetap memperhatikan keindahan. Hanya saja kaidah-kaidah atau nilai-nilai tradisi sudah mulai dilepaskan, yang mencakup koreografinya, musik pengiringnya, tata busana, tata rias, dan teknik pementasannya. Kalau tadi contoh tari kreasi berpolakan tradisi contohnya adalah tari merak, pasti dengan melihat gambarnya saja kamu tahu, oh ini masih mengacu kepada nilai-nilai tradisi dari suatu daerah. Pasti ada kaidah-kaidah nilai tradisi yang masih dipegang ketika mementaskan tarian tersebut. Nah, kalau si tari kreasi tidak berpolakan tradisi tadi atau disebut dengan tari kreasi non-tradisi tadi, tarian ini ketika kamu sudah melihat penampilannya saja pun, ketika kamu sudah melihat tata busana atau tata riasnya, kamu dapat melihat bahwasanya tarian ini sudah tidak menganut nilai-nilai tradisi dari kaidah-kaidah sebelumnya tadi. Ciri-ciri tari kreasi daerah. Nah, teman-teman, tari kreasi daerah itu adalah merupakan hasil inovasi dari tari tradisional yang ada di suatu daerah tertentu. Nah, dengan demikian teman-teman, tari kreasi daerah memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan tari tradisional. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, lebih mengutamakan pola gerak hasil eksplorasi. Maksudnya, pencipta tari atau koreografer menciptakan sebuah tarian dengan berani meninggalkan gerakan dasar dari tari tradisional. Nah teman-teman, gerakan dari tari tradisional tersebut tetap dijadikan patokan. Tetapi, gerakan tersebut dikembangkan menjadi gerakan-gerakan baru. Sehingga terciptalah sebuah pola gerakan hasil eksplorasi yang baru dari tari tradisional tersebut.
Yang kedua adalah pesan dari tarian sebagai ekspresi pribadi pencipta tari. Seperti yang kamu sudah ketahui bahwasanya pencipta tari disebut dengan koreografer. Gerakan-gerakan yang diciptakan disebut dengan koreografi. Nah, dalam kreasi daerah atau tari kreasi daerah maksud Miss Tina, setiap koreografer bebas untuk mengungkapkan ekspresi mereka dalam setiap gerakan. Jadi tanpa ada batasan dari segala pihak yang menyatakan bahwasanya gerakan ini tidak baik, gerakan ini begini, gerakan ini seperti ini. Tidak. Jadi sang koreografer bebas untuk mengungkapkan ekspresi jiwa mereka dalam gerakan-gerakan yang ingin mereka sampaikan dalam sebuah tarian. Kurang lebih demikian maksudnya ya. Yang ketiga, tidak menunjukkan identitas budaya tertentu. Maksudnya, tari kreasi daerah ini tidak berpatokan kepada satu tarian tradisional dari daerah tertentu. Jadi sudah bebas, sudah bisa dikombinasikan antara satu budaya di daerah ini dengan daerah lain, sudah bisa dipadu-padankan. Jadi tidak mengusung kekuatan dari budaya tertentu, begitu ya. Nah, perpaduannya itu tidak hanya dalam bentuk gerakan-gerakan saja, tapi sudah bisa dikombinasikan, diinovasikan dari segi kostumnya ataupun properti yang digunakan, tata rias, bagaimana pementasannya, semua sudah bisa di mix and combine ya, tanpa harus memegang prinsip bahwasanya tari kreasi daerah ini harus berpatokan pada tari tradisional ini, tidak. Jadi sudah bebas untuk mengeksplorasi tanpa membawa si unsur budaya sebelumnya, begitu kurang lebih. Yang keempat adalah bebas menggunakan pola-pola tari. Seperti yang kamu ketahui, dalam sebuah tarian itu ada pola-pola yang harus diikuti oleh seorang koreografer. Nah, tapi pada tari kreasi daerah, koreografer sudah bebas menggunakan pola-pola tari. Jadi dapat dieksplorasi dan diinovasi aturan-aturan bakunya, tapi harus memperhatikan segi keindahan. Itu adalah hal yang paling utama. Jadi pola lantai, tata busana, tata rias, musik pengiring, dan sisi pementasan semuanya disesuaikan dengan keinginan sang koreografer. Ya, jadi sudah bebas menggunakan pola-pola tari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, teman-teman, ada beberapa notes yang harus kamu perhatikan dan harus kamu ketahui, yakni tentang komponen-komponen pada tari kreasi daerah. Yang pertama adalah wiraga, wirama, dan juga wirasa yang tadi sudah disebutkan di penjelasan pertama. Wiraga adalah sikap pada gerak tubuh penari. Wirama adalah keselarasan, keharmonisan gerak penari. Sedangkan wirasa adalah tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian. Jadi ketiga komponen ini harus ada dalam tari kreasi daerah. Kamu hafalkan ya. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah tentang koreografi dan koreografer. Ingat, kalau koreografi itu adalah struktur tariannya, pola tariannya, rancangan tariannya. Sedangkan koreografer adalah orang yang membentuk struktur tari, orang yang menciptakan pola tari. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat mengerti jenis-jenis tari kreasi daerah dan juga ciri-ciri tari kreasi daerah. Sampai bertemu kembali teman-teman. Bye.